Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Gimana? Udah lega belum? Harga BBM nggak naik? Cicilan pinjol aman? Tadi gue lihat lo bawa toren ke pom bensin. Mau buka kilang minyak lo di rumah. Baru gajian harus hemat-hemat. Ingat kata pemerintah. Tiap Jumat kita WFH. Kayak bisa aja. Gua juga nggak bisa. ASN bukan, swasta nggak dianggap. Emang panglima semua ini, panglima hae. Ya udah langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Malam ini kita kurangi ketawa ketiwi, tapi kita tambahkan sedikit emosi. Bukannya mau sok serius, tapi ini karena prajurit TNI kita gugur. Saya dan segenap tim Midnight Live mengucapkan duka cita dan turut berbela-sungkawa sedalam-dalamnya untuk 3 prajurit TNI yang gugur dalam tugas menjaga perdamaian. Jadi kali ini kita bicara soal pasukan perdamaian yang bertugas untuk menenangkan situasi, tapi malah mereka kehilangan nyawa sendiri. Pasukan didatangkan buat menjaga harapan, tapi ujungnya dipulangkan saat tinggal kenangan. Di tempat yang harusnya konflik meredup, suara ledakan justru semakin hidup. Dan rasa aman pelan-pelan ikut redup. Di tengah situasi yang gak kunjung surut, harapan berubah jadi cemas yang ikut larut. Prajurit kita datang bukan buat ikut bertempur, tapi malah kebawa konflik yang makin gak terukur. Jadi begini ceritanya begini. Serangan Israel di Lebanon lagi-lagi makan korban. 2 prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB tewas demi tugas yang mulia, setelah 1 prajurit TNI kita gugur 1 hari sebelumnya. Mereka gugur di tengah eskalasi yang makin memanas di Lebanon Selatan. Terbaru Senin 30 Maret, ada ledakan yang menghantam kendaraan Unifil di dekat Bani Hayyan. 2 prajurit TNI, Kapten Infanteri Zulmi dan Sertu Ikhwan tewas dalam sekali serangan. Unifil langsung membagikan info lewat akun resmi mereka. Mereka bilang 2 pasukan perdamaian gugur. Penyebabnya masih gelap. Ledakan belum jelas asalnya dari mana. Sementara itu militer Israel IDF ikut bicara. Mereka masih cari tahu ini ulah siapa. Apa dari Hizbullah atau bagian dari operasi militer mereka yang salah langkah. Ya beginilah omongan Zionis. Gayanya sok cari tahu, jangan-jangan pura-pura nggak tahu. Tahu-tahu dia tahu. Siapa tahu kan? Sekjen PBB Antonio Guterres ikut buka suara. Dia mengecam keras bahwa menyerang pasukan perdamaian itu pelanggaran berat. Bahkan bisa masuk kejahatan perang. Pertanyaannya, habis ngecam, terus opo? Diem aja. Pelangap-longo. Candice Ardiel dari Unifil juga bilang kasus yang terbaru berbeda dari yang sebelumnya dan sedang diselidiki secara terpisah. Tapi di balik itu ada rangkaian kejadian yang tidak boleh dilewatkan. Karena disinilah awal cerita kehilangan itu memancing emosi kita semua. Sehari sebelumnya, Minggu 29 Maret, serangan Zionis Israel dilaporkan mengenai pangkalan PBB di Lebanon Selatan. Artileri disebut mengarah ke markas Unifil yang harusnya melakukan penjagaan tapi justru ikut jadi sasaran. Menurut kantor berita nasional Lebanon dikutip Al Jazeera, pasukan Indonesia di Atshid al-Qusair, distrik Marjayun ikut terdampak dalam serangan yang terjadi beruntun tanpa jeda. Al Jadid News juga melaporkan ada korban dan helikopter diterjunkan untuk evakuasi di lapangan. Dan dari sinilah konfirmasi itu datang. Mabes TNI akhirnya buka suara. Kapuspen TNI Maijen Aulia Dwi Nasrullah menyampaikan kabar duka. Salah satu prajurit TNI Praka Farizal Ramadan gugur dalam insiden serangan artileri Zionis Israel
sementara 3 prajurit lainnya mengalami luka-luka. Artinya jelas ini bukan kejadian terpisah. Lokasinya aja beda, tapi satu rangkaian serangan. Sungguh ironis, 3 prajurit TNI gugur bukan di medan pertempuran, tapi di bawah bendera perdamaian. TNI langsung menaikkan kewaspadaan, mengikuti SOP UNIFIL di tengah situasi yang makin gak terkendali. Pemerintah Indonesia juga memberikan respon keras. Menlu Sugiono mengecam dan mengutuk serangan ini. Dia juga minta serangan-serangan Israel di Lebanon Selatan segera dideeskalasi dan kembali ke meja diplomasi. Sugiono juga mengingatkan keselamatan pasukan perdamaian itu wajib dijaga setiap saat tanpa negosiasi dan mendesak gencatan senjata biar nggak ada lagi korban yang jatuh. Duka cita juga disampaikan untuk Praka Farizal dan prajurit lain yang gugur dalam penugasan. Indonesia juga mendorong agar UNIFIL melakukan investigasi penuh, jangan cuma omon-omon doang. Kalau cuma omon-omon doang mah udah bosen kita. KBRI di Beirut juga sudah ditugaskan buat memantau kondisi prajurit dan menyiapkan pemulangan. Di New York, perwakilan Indonesia di PBB rencananya akan bertemu dengan pihak peacekeeping buat bahas langkah lanjutan yang diperlukan. Dari sisi hukum, Guru Besar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana bilang kalau Israel bisa dimintai pertanggungjawaban jika terbukti ada unsur kesengajaan. Catat kalau sengaja. Kalau nggak sengaja ya sudahlah, kita pasrahkan ke PBB. Karena yang punya kewenangan itu bukan Indonesia tapi PBB. Soalnya pasukan ini ada di bawah komando mereka. Artinya semua mata sekarang menyorot ke PBB. PBB jelas bisa menuntut, bisa menagih pertanggungjawaban jika terbukti ada pelanggaran dalam kejadian ini. Tapi ya itu tergantung PBB. Jadi bukan masalah nggak bisa. PBB-nya mau apa enggak. Jangan mau yang enggak. Contoh misalnya PBB mau ngebom Teheran pakai nuklir. Katanya. Susah emang antek-antek Zionis. Dari MUI, Sudarnoto Abdul Hakim juga ikut mengecam keras dan menilai ini melanggar hukum internasional. Sekaligus mencederai nilai kemanusiaan yang paling dasar. Pasukan perdamaian itu datang buat melakukan penjagaan, bukan buat dijadikan sasaran. Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dev Laksono juga mengingatkan kalau pemerintah perlu mengevaluasi bahkan mempertimbangkan penarikan pasukan jika situasi terus memanas tanpa kejelasan. Gugurnya 3 prajurit TNI bukan cuma kabar duka, tapi tamparan nyata buat dunia. Jujur, PBB keseringan tegas di omongan, tapi lemes di lapangan. Apalagi kalau konflik itu nyeret Amerika Serikat atau Israel. Main dia main. Di media ngomong kecam serangan, giliran sidang langsung sopan. Kayak penonton. Di belakang gibain bosnya kayak apa tuh. Pas ketemu cium tangan. Dasar antek-antek atasan. Kali ini PBB harus tegas, harus keras, dan harus adil. Tanpa pilih kasih. Investigasi harus transparan dan tuntas. Dan kalau terbukti ada pelanggaran, sanksi harus dijatuhkan, bukan cuma diucapkan. Kalau cuma yeping-yeping doang mah, stok di sini juga banyak. Karena kalau penjaga damai aja nggak aman, berarti dunia sedang kehilangan pegangan. Dan jika pelanggaran terus dibiarkan, maka perdamaian cuma jadi omongan. Ingat, keadilan harus ditegakkan karena jika tidak, konflik akan selalu punya jalan untuk terus dinyalakan. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Dan kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Jadi tetaplah di Midnight Live.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.